Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk Ibu Feti yang telah membimbing kami selama perkuliahan semester kali ini. Ya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Makanan berbasis website pada kafe, proyek metode penelitian. Ya, di sini kami beranggotakan kelompok Arbian Setia Wiresta Wicaksana, Fakih Firmansyah, Haidar Ihsan, dan saya sendiri Iman Fahmi. Ya, di sini ada table of content. Yang pertama, di sini kita akan membahas pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga pembahasan, yang terakhir penutup. Ya, pendahuluan akan dibacakan oleh Fakih Firmansyah. Di sini adalah latar belakang penggunaan teknologi informasi penting untuk efisiensi bisnis kuliner yang sering terganggu oleh sistem manual. Sistem penjualan berbasis website seperti yang diterapkan di website kami dengan PHP, MySQL, dan metode waterfall bisa mengatasi masalah ini dengan mengumpulkan data real time, pengolahan menu, pesanan, dan transaksi yang lebih mudah serta meningkatkan keamanan data pelanggan. Analisa masalah dan solusi. Mempermudah proses transaksi penjualan. Bertujuan untuk mempermudah proses transaksi penjualan karena pembeli hanya memilih makanan yang diinginkan dari mana saja dan hanya menunggu makanan di lokasi alamatnya. B. User friendly. Sistem informasi pemesanan makanan berbasis website harus memiliki tampilan yang sederhana dan bahasa yang mudah dimengerti sehingga aplikasi ini sudah user friendly. C. Evaluasi untuk meningkatkan taraf perkembangan. Website aplikasi penjualan makanan ini diharapkan selalu dievaluasi untuk meningkatkan taraf perkembangan sesuai zaman yang berjalan. D. Perlengkapan tenaga atau user aplikasi. Untuk mengontrol dan memelihara sistem, diperlukan tenaga atau user aplikasi yang baik untuk dapat memelihara dan mengembangkan website KP kami. Di sini ada tujuan dan manfaat perangkat lunak. 1. Mempermudah pemesanan makanan. 2. Mempermudah pengolahan proses transaksi. 3. Mempermudah pengolahan menu makanan. 4. Mempermudah kinerja karyawan. Batasan perangkat lunak. Dalam perancangan sistem informasi pemesanan makanan dan minuman berbasis website, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. 1. Fitur yang akan disertakan dalam sistem. 2. Hak akses pengguna. 3. Jumlah menu yang dapat dipesan dalam satu transaksi. 4. Kinerja sistem. 5. Keamanan data. 6. Skalabilitas. 7. Bahasa pemrograman dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya 2. Landasan teori yang akan dibacakan oleh Haidar Ihsan. Bab 2 landasan teori. Yang pertama akan membahas konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem perancangan sistem informasi pemesanan makanan berbasis website ini adalah untuk mempermudah proses pemesanan makanan dan minuman melalui platform website. Sistem ini mempunyai fitur yang termuka pengguna responsif, proses pemesanan yang mudah dan aman, konfirmasi pesanan, dan notifikasi kepada pelanggan. Teori pendukung yang digunakan dalam perancangan sistem ini meliputi berbagai konsep dan teknologi yang relevan dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi. Adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Menurut Loudon dan Loudon 2014. Sistem informasi membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan manajerial. Yang kedua adalah metodologi pengembangan perangkat lunak waterfall. Metodologi pengembangan perangkat lunak waterfall adalah metode yang bersifat linear dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Menurut Somerville 2011, metode ini cocok untuk proyek yang memiliki persyaratan yang jelas dan tetap, tetapi kurang fleksibel dalam menangani perubahan, menurut Pressman tahun 2014. Yang ketiga ada teknologi web. Teknologi web HTML, CSS, dan JavaScript digunakan untuk membuat antarmuka pengguna yang responsif dan interaktif. HTML menyediakan struktur dalam halaman, CSS digunakan untuk mendesain, JavaScript untuk menambahkan interaktivitas, menurut Duckett 2011. PHP dan Framework Coordinator adalah alat yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. Dengan PHP sebagai bahasa scripting, server-side, dan Coordinator sebagai framework yang memfasilitasi pengembangan dengan menyediakan fitur seperti routing, session management, dan autentifikasi. Selanjutnya ada Database Management System atau yang disingkat DBMS. DBMS adalah sistem yang dirancang untuk mengelola basis data dan menyediakan cara yang sistematis untuk membuat, mengakses, dan mengelola data. Menurut Elmasil dan Navate 2016. MySQL adalah salah satu DBMS yang populer digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena kemampuannya dalam menangani data yang besar dan kompleks secara efisien. Selanjutnya bab 3 akan dibahas oleh Arbian Setia. Bab 3 pembahasan.
Metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan sistem informasi penjualan makanan berbasis website pada kafe adalah metode sekuensial linear atau waterfall. Metode ini melibatkan tahap-tahapan yang berurutan mulai dari perancangan, implementasi, dan uji coba hingga produk selesai dibuat. Dengan menggunakan metode ini, website dapat dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap untuk memastikan kualitas dan keefektifan sistem. Kelebihannya, linearitas. Metode ini mudah dipahami oleh pengembang software baru. Yang kedua, semua spesifikasi dan kebutuhan sudah lebih dulu dijabarkan sebelum kegiatan pengembangan dimulai. Yang ketiga, tidak adanya miskomunikasi informasi karena semuanya sudah dijelaskan di setiap tahap. Kekurangannya, pertama, ada tingginya resiko penyimpangan proyek dari target karena tidak adanya feedback dari pelanggan pada fase awal. Yang kedua, muncul banyak masalah yang lebih sulit untuk diperbaiki pada tahap selanjutnya karena pengujian hanya dilakukan pada akhir pengembangan. Yang ketiga, metode ini cenderung kaku sehingga tidak ada ruang untuk perubahan dan tidak cocok untuk proyek pengembangan software yang kompleks. Tahapan pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak merupakan proses yang kompleks dan memerlukan tahapan-tahapan yang terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal. Tahapan pengembangan perangkat lunak itu sendiri adalah proses yang terstruktur untuk menciptakan perangkat lunak yang berkualitas. Perencanaan. Tahap ini melibatkan penentuan tujuan dan ruang lingkup proyek serta estimasi sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja. Yang kedua, melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada. Yang ketiga, membuat jadwal proyek dan merencanakan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan selama pengembangan perangkat lunak. Analisis, identifikasi kebutuhan sistem termasuk fitur-fitur seperti registrasi pengguna, tampilan menu, pemesanan, pemrosesan pembayaran, pelacakan pesanan, dan dashboard admin untuk mengelola pesanan. Perancangan. Yang pertama, diagram use case menunjukkan interaksi antar pengguna dan sistem, misalnya pemesanan makanan dan pembayaran. Yang kedua, kelas diagram mendefinisikan kelas-kelas, misalnya user, menu, order, dan hubungan antar mereka. Yang ketiga, sequence diagram menggambarkan alur interaksi, misalnya registrasi pengguna, pemesanan makanan. Implementasi. Kembangkan komponen sistem yang pertama di front end, HTML, CSS, JavaScript. Buat halaman web untuk registrasi pengguna, tampilan menu, pemesanan, dan pembayaran. Yang kedua, back end, PHP Laravel, contohnya. Implementasikan autentikasi pengguna, manajemen menu, pemrosesan pesanan, dan integrasi pembayaran. Yang ketiga, database, contohnya MySQL, desain dan buat tabel untuk pengguna, menu, pesanan, dan transaksi. Pengujian. Lakukan pengujian unit, uji komponen individu dan pengujian integrasi, uji interaksi antar komponen, registrasi dan login pengguna, tampilan menu dan pemilihan, pemesanan dan konfirmasi, proses pembayaran, serta fungsionalitas dashboard admin. Pemeliharaan. 1. Memberikan dukungan berkelanjutan, perbaikan bug, dan pembaruan. Yang kedua, kumpulkan umpan balik pengguna untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, bab 4 akan dijelaskan oleh Ilman Fahmi. 4. Penutup. Kesimpulan. Perancangan sistem informasi penjualan makanan berbasis website pada kafe memungkinkan transaksi yang lebih efektif dan efisien. Dengan teknologi seperti PHP dan MySQL, kafe dapat mengelola penjualan lebih baik dan memberikan layanan unggul. Sistem ini mengatasi masalah penjualan manual seperti keterlambatan pengiriman menu dan kesulitan mencatat pesanan. Saran, perancangan sistem informasi penjualan makanan berbasis website pada kafe menggunakan teknologi seperti PHP, MySQL, dan HTML, CSS untuk membangun sistem yang lebih efektif dan efisien. Pastikan desain website user-friendly agar pelanggan mudah melakukan transaksi dan pemesanan. Thank you. Sekian untuk presentasi kami kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.